Jadi sebelum menikah sebenarnya dulu tuh suami perokok aktif ya, karena memang beban kerja yang sangat tinggi, kemudian pergaulan juga teman-temannya juga kan ikut ngerokok semua. Jadi pada akhirnya aktif banget tuh merokok. Nah setelah menikah mulai ada perubahan. Sebenarnya karena memang awalnya saya tuh nggak seneng kalau suami saya merokok di depan saya. Nah, gimana awalnya pada akhirnya suami kemudian pelan-pelan mengurangi rokoknya itu adalah ketika saya pelan-pelan menghilangkan asbak ya dari atas meja ruang tamu. Kemudian setiap kali puntung rokok itu mulai bertumpuk, saya kemudian membungkus puntung rokoknya ke dalam plastik dan buang. Perlahan lama-lama berkurang, mulai berkurang, dan sekarang setelah punya anak memang jauh lebih berkurang lagi ritme merokoknya ya. Yang tadinya mungkin ada asbak dan puntungnya, itu sekarang udah nggak ada lagi puntung rokok, dan juga asbak juga kita sudah tidak menyediakan lagi asbak. Sampai saat ini saya masih berupaya untuk komunikasi lebih lanjut bersama suami supaya suami juga mau mengurangi, kalau bisa sih berhenti ya. Jadi saya berharap bahwa pemerintah ini bisa menaikkan harga rokok setinggi-tingginya. Suami saya awalnya merokok sebungkus, karena sekarang mempunyai anak jadi berkurang sebatang. Jadi kalau misalnya pulang kerja dia langsung mandi, kalau mau ketemu anak mandi, kalau mau ngerokok lagi harus cuci tangan, ganti baju dan mandi gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan kontrakan yang bebas rokok, yang tidak boleh merokok sama ibu kontrakannya. Jadi di dalam rumah maupun di luar rumahnya tidak boleh ada yang merokok sama sekali. Jadi kalau ada yang merokok itu didenda gitu. Saya setuju kalau harga rokok dinaikin atau mahal, karena itu berkurangnya suami saya merokok, jadi kita itu dapat penghasilan lagi. Jadi misalnya mau beli beras ada, mau beli telur ada. Jadi biar berkurang itu ngerokok, karena duitnya biar kebantu di rumah tangga gitu. Kalau misalnya saya berkesempatan mempunyai rumah atau berpindah kontrakan, saya akan meneruskan larangan tanpa rokok ini. Jadi saya tidak ingin di rumah ada yang merokok atau di depan rumah ada yang merokok. Ya, untuk penerapan KTR selama ini memang jujur saja belum secara resmi ya, tetapi secara tanpa tulisan, yaitu dengan secara lisan saja, adab di antara tetangga kita, di antara teman-teman, bahwasanya di rumah kami tidak ada asbak, maka bagi yang sedang berkunjung ke rumah kami tidak akan berani untuk mengeluarkan bungkus rokoknya itu. Tapi memang belum resmi, karena secara lisannya secara adab saja. Lalu apa yang membuat nanti kami bisa akan menerapkan KTR itu? Insya Allah mungkin dengan adanya sosialisasi, kemudian ada stiker di rumah kami, sehingga bisa lebih memberikan kesan resmi bahwa no smoking area di dalam dan di teras rumah kami, sehingga kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mungkin memang sudah terbiasa bisa menahan atau memberikan satu dampak kejiwaan bersama untuk yuk kita kurangin asap rokok. Penerapan tegas mengenai KTR di dalam dan di luar rumah ini masih, jujur saya masih ambivalen ya, karena kalau dalam rumah keluarga kami, suami saya, anak saya tidak merokok, tapi bila ada sahabat yang datang atau tetangga yang sedang mampir ke rumah kami, maka mau tidak mau ada sejenis pelarangan yang bisa dibaca oleh teman-teman atau tetangga kami untuk no smoking area atau tidak ada asap rokok baik di dalam ataupun di teras rumah. Harga rokok bagi saya itu memang masih sangat terjangkau sekali ya. Dari sisi ekonomi untuk pendistribusiannya mungkin ada goalsnya, tapi bagi sisi konsumen yang ingin menerapkan kesehatan itu sangat merugikan dampaknya bagi konsumen itu. Jadi menurut saya mahalkan saja harga rokoknya, cukainya juga lebih dimahalkan, dan yang sangat potensial
bisa mengapa pecandu rokok itu bertambah adalah adanya rokok-rokok ketengan. Dengan adanya rokok ketengan itu, dari sisi mikroekonominya memang terjangkau, tetapi dari sisi manfaatnya akan memudahkan pecandu-pecandu rokok baru yang lebih melibatkan lagi dampak kesehatan di usia yang akan datang. Jadi kerugiannya adalah kita mungkin akan memiliki lost generation nih. Ketika mereka sedang dituntut oleh negara, oleh bangsa untuk menjadi seorang sumber daya manusia yang handal, yang sehat, karena sudah mencicipi rokok ketengan itu, hilanglah SDM-SDM yang sedang dibutuhkan oleh negara. Alhamdulillah penerapan KTR di rumah saya ya alhamdulillah berhasil gitu kan. Sejak 2010 awal suami saya tidak merokok, dan karena ya merokok itu sangat merugikan. Yang pertama buat kesehatan ya kita semua sekeluarga, karena kan dari asapnya itu latunya gitu kan sangat mengganggu, nanti bisa membuat batuk-batuk. Saya menempelkan stiker di rumah supaya mengajak yang lain untuk tidak merokok. Jadi sama seperti suami saya. Dulu suami saya itu perokok berat. Dalam sehari merokok itu lebih dari 3 bungkus. Yang harganya saat itu ya sangat mahal, karena waktu itu saya masih sebagai guru honorer, suami saya pengangguran. Suami saya tadinya pengusaha di Bali gitu kan. Terus setelah menikah kita pindah ke Jakarta dengan ya tidak membawa apa-apa. Jadi yang kerjanya saya, suami saya merokok dan rokoknya sangat banyak. Akhirnya ya karena merokok terus-terusan, lama-kelamaan nggak punya uang gitu kan, ya udah akhirnya memutuskan untuk berhenti merokok. Dulu waktu merokok itu pengeluarannya kan sangat banyak kan, jadi uang yang tadinya buat beli rokok akhirnya kita gunakan untuk yang lain. Ya kadang juga bisa buat untuk beramal, kadang juga untuk kegiatan untuk kebutuhan rumah tangga, ya seperti beli beras atau beli yang lain untuk keluarga kami. Saya sangat mendukung dengan harga rokok yang mahal supaya tidak terjangkau oleh anak-anak, karena dengan harga rokok yang mahal anak-anak kan tidak mampu untuk membelinya. Kalau untuk para bapak atau orang dewasa, lebih baik uang yang untuk beli rokok itu diberikan kepada istrinya untuk tambahan untuk belanja. Menurut saya juga rokok sebaiknya jangan dijual ketengan, karena dengan dijual ketengan kan mudah dijangkau sama anak-anak. Pakai uang jajan anak-anak biasanya untuk membeli rokok itu. Tapi kalau dijualnya nanti bungkusan dengan harga yang mahal kan anak tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa beli. Rumah bebas asap rokok itu kan sebetulnya untuk pimpinan cabang Fatayat NU Tangerang Selatan itu kami sudah menjalankannya itu dari semenjak sebelum ada program ini ya. Alhamdulillah program rumah tanpa asap rokok itu kita jalanin selama 2 tahun waktu itu. Selama 2 tahun kita kampanye dari rumah ke rumah, dari kecamatan, kelurahan, sampai tingkatan RT RW gitu. Kita sosialisasi dari yang di pengajian sampai di posyandu sampai di arisan, semua kita masukin gitu ya. Alhamdulillah programnya berjalan lancar. Kebetulan suami saya itu dulunya perokok berat. Dari sebelum saya kenal dia pun udah ngerokok ya. Yang pasti saya kalau buat di rumah tuh alhamdulillah dari dulu waktu suami merokok pun rumah pokoknya udah masuk pintu rumah, dalam tuh ya kita harus kasih ruang yang nyaman gitu buat anak-anak, buat kita juga gitu. Dan saya memang nggak pernah kayak asbak apa itu saya nggak pernah siap. Butuh satu seruan di mana gimana caranya rokok tidak terjangkau. Dari sisi lainnya juga harus kita bendung, tidak hanya kesadaran kita di dalam rumah, kesadaran antar pasangan juga untuk tidak merokok sembarangan gitu. Tapi ya itu memang harus ada tindak lanjut selanjutnya gitu, maksudnya tindakan nyata ya. Awal mula saya menerapkan kawasan rumah bebas asap rokok itu awal mulanya pas anak saya baru lahir, yang anak pertama. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu, karena anak saya itu kayak ada gangguan pernafasan gitu. Jadi kalau pas mau tidur tuh kayak suka susah nafasnya. Terus pas kontrol ke dokter anak, kata dokter, oh bapak nggak boleh nih ngerokok sembarangan. Terus kalaupun habis ngerokok nggak boleh tuh bajunya harus ganti gitu. Jadi nggak boleh
merokok di dekat anak. Nah, dari situlah saya berusaha untuk menerapkan rumah bebas asap rokok. Kalau untuk pemberian stiker itu saya sangat mendukung sekali ya. Jadi kita tanpa basa-basi dulu ke tamu atau keluarga. Jadi nanti tamu bisa langsung lihat sendiri aturan di rumah ini seperti apa. Jadinya kita nggak perlu ngerasa nggak enak karena mereka sudah ngelihat ada himbauan sendiri dari stiker itu. Untuk teman-teman Fataya Tangsel, saya sih berharap bisa menerapkan semua ya. Walaupun ada suaminya yang masih merokok, tapi kan minimal kita berusaha untuk mengurangi lah gitu. Untuk harga rokok di Indonesia sih sangat terjangkau sekali ya. Jadi sebisa mungkin pemerintah bisa menaikkan harga rokok tersebut, kan bisa jadi juga untuk bisa tambahan untuk negara kan. Alasan saya mengurangi rokok itu ya karena pertama ekonomi sedang susah, jadi biar menutupi kebutuhan rumah tangga juga seperti makan yang lain-lain. Karena kan satu bungkus rokok itu lumayan 14.000 sampai 18.000. Jadi saya berkurang jadi 1 batang 2 batang per hari. Kalau saya masih merokok per hari 1 bungkus 2 bungkus, nggak bisa nyisihin uang buat nanti besar anak, buat sekolah, buat nanti beli baju, beli buku sekolah kan. Ya alhamdulillah semenjak saya berkurang merokok, saya bisa beli baju buat anak, terus bisa ya beliin yang lain-lain buat istri dan anak saya. Maka di rumah harus steril dengan asap atau apapun yang berhubungan dengan rokok. Kedua, karena kita rumah ini sering banyak tamu pun kita batasi seandainya merokok tidak di dalam rumah, tapi setegas tolong di luar. Dan teman-teman yang datang memahami itu. Harga rokok saya sepakat harus dimahalkan. Kalau berada di wilayah bawah, ekonomi bawah mengganggu sirkulasi rumah tangga, sirkulasi pendidikan anak-anak dan sebagainya. Dengan tidak merokok itu, ya entah uang dari mana atau rezeki dari mana atau minimal dari tidak merokok ya. Alhamdulillah bisa beli kendaraan roda 2, alhamdulillah roda 4 juga ada. Tapi ya itulah mungkin berkah dari tidak merokok. Saya menerapkan kawasan bebas rokok di rumah kita ini. Pertama memang istri saya ini nggak suka sama orang merokok sebetulnya. Dan saya sendiri setelah sekian lama tidak merokok, sekarang kalau ada asap rokok nggak kuat saya. Nggak tahu kenapa. Jadi kalau ada asap rokok saya merasa pengap, walaupun sedikit saya pengap, nggak kuat. Saya rasa kalau rokok harus mahal itu, saya pribadi setuju ya. Paling tidak satu, menghindari seperti itu tadi. Kalau dengan rokok mahal orang akan berpikir ulang untuk beli rokok. Mungkin daripada beli rokok karena rokoknya harganya terlalu tinggi gitu kan, mereka pasti berpikir untuk lebih baik untuk beli keperluan yang lain. Tapi kalau harganya masih segitu-segitu saja ya mereka akan tetap. Jadi saya setuju dengan misalnya harga rokok naik gitu.